semuanya, perkenalkan nama saya Kansana Ifara Raimananda dari jurusan Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar air dengan metode Carl Fisher. Kadar air dalam suatu bahan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan sifat kualitas dan ketahanan suatu produk. Dalam bidang pangan, farmasi, dan kimia, keberadaan air dapat memengaruhi stabilitas bahan serta mempercepat atau memperlambat proses kerusakan selama penyimpanan. Pada produk pangan, kadar air yang tinggi dapat meningkatkan risiko pertumbuhan mikroorganisme sehingga mempercepat pembusukan. Sementara itu, dalam bidang farmasi, keberadaan air dapat memengaruhi stabilitas senyawa aktif dan efektivitas obat yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengukuran kadar air perlu dilakukan secara tepat dan teliti. Berbagai metode telah digunakan untuk menentukan kadar air seperti metode pengeringan secara gravimetri maupun metode instrumental. Namun, beberapa metode tersebut masih memiliki keterbatasan karena dapat ikut mengukur komponen volatile lain selain air. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan metode Carl Fisher, yaitu metode titrasi kimia yang dirancang khusus untuk mengukur kandungan air dengan tingkat akurasi dan spesifitas yang sangat tinggi. Metode ini bahkan mampu mendeteksi kadar air dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga banyak diterapkan dalam analisis laboratorium modern. Metode Carl Fisher ini didasarkan pada reaksi kimia antara air dengan iodin, sulfur dioksida, dan basa dalam suatu pelarut organik, biasanya itu metanol. Reaksi ini bersifat stoikiometrik, yang berarti jumlah iodin yang bereaksi berbanding lurus dengan jumlah air yang terdapat dalam sampel. Dengan demikian, kadar air dapat dihitung secara langsung berdasarkan jumlah iodin yang digunakan dalam reaksi tersebut. Contohnya itu ada di reaksi ini, yaitu reaksi tersebut menunjukkan bahwa satu molekul air bereaksi dengan satu molekul iodin, sehingga metode ini sangat spesifik terhadap air dibandingkan metode lain seperti pengeringan. Metode ini memiliki selektivitas tinggi karena reaksi kimianya secara langsung melibatkan molekul air sebagai reaktan utama. Selanjutnya itu ada jenis metode Carl Fisher. Metode Carl Fisher terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu metode volumetri dan metode kolometri, yang masing-masing digunakan berdasarkan kadar air dalam sampel. Metode volumetri digunakan untuk sampel dengan kadar air yang relatif tinggi, biasanya di atas 0,1%. Pada metode ini, iodin ditambahkan dalam bentuk larutan titran, dan volume titran yang digunakan akan diukur untuk menentukan kadar air. Sementara itu, metode kolometri digunakan untuk analisis kadar air yang sangat rendah, bahkan hingga tingkat jejak, karena iodin dihasilkan secara elektrokimia di dalam sel titrasi. Sementara itu, jumlah listrik yang digunakan akan dikonversi menjadi kadar air dalam sampel. Proses analisis kadar air dengan metode Carl Fisher dimulai dengan memasukkan sampel ke dalam sistem titrasi yang telah berisi reagen Carl Fisher. Reagen ini biasanya terdiri dari iodin, sulfur dioksida, basa, dan pelarut organik seperti metanol. Setelah sampel dimasukkan, air yang terdapat dalam sampel akan bereaksi dengan iodin dalam reagen. Selama proses titrasi itu berlangsung, iodin akan terus bereaksi sehingga seluruh air dalam sampel habis bereaksi. Lalu, titik akhir titrasi atau endpoint ditentukan secara otomatis oleh alat. Nah, ini biasanya melalui deteksi perubahan potensial listrik dalam sistem. Setelah itu, alat akan menghitung kadar air secara akurat berdasarkan jumlah iodin yang bereaksi. Selanjutnya ada alat bahan. Dalam analisis menggunakan metode Carl Fisher, terdapat beberapa komponen utama yang digunakan, yaitu alat titrator Carl Fisher yang dilengkapi dengan sistem deteksi endpoint, elektroda, serta sistem pengaduk. Bahan yang digunakan meliputi iodin, sulfur dioksida, basa organik,
serta perlarut seperti metanol. Komposisi reagen ini sangat penting karena akan memengaruhi keakuratan hasil analisis. Hasil analisis kadar air menggunakan metode Carl Fisher sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang harus dikendalikan selama proses pengujian. Salah satu faktor utama adalah kondisi lingkungan, khususnya kelembaban udara. Uap air yang terdapat di lingkungan sekitar dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem titrasi, terutama jika sistem tidak tertutup secara sempurna. Hal ini dapat menyebabkan hasil analisis menunjukkan kadar air yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya, sehingga mengurangi keakuratan pengukuran. Selain itu, karakteristik atau jenis sampel juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil analisis. Beberapa jenis sampel, terutama yang mengandung senyawa seperti aldehid dan keton, dapat ikut bereaksi dalam sistem Carl Fisher dan menyebabkan terjadinya reaksi samping. Reaksi ini dapat mengganggu stoikiometri utama antara air dan iodin sehingga menghasilkan nilai kadar air yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemilihan metode serta perlakuan sampel yang tepat sangat diperlukan untuk meminimalkan gangguan tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode Carl Fisher ini. Metode Carl Fisher memiliki keunggulan berupa sifatnya yang spesifik terhadap air, tingkat akurasi dan sensitivitas yang tinggi, serta waktu analisis yang relatif cepat. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan seperti penggunaan reagen yang relatif mahal, sensitivitas terhadap kelembaban lingkungan, serta kemungkinan gangguan dari senyawa tertentu. Metode Carl Fisher ini digunakan dalam berbagai bidang industri termasuk pangan, farmasi, dan kimia. Metode ini digunakan untuk menentukan kadar air dalam bahan makanan, menjaga kestabilan obat, serta menganalisis kandungan air dalam bahan kimia dan minyak. Metode Carl Fisher merupakan metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan kadar air secara spesifik dan akurat pada bahan pangan. Metode ini sering digunakan pada produk dengan kadar air rendah atau bahan yang sensitif terhadap pemanasan. Pada industri pangan, kadar air sangat memengaruhi kualitas, tekstur, rasa, stabilitas, dan umur simpan sebuah produk. Pada produk susu bubuk dan susu formula, metode Carl Fisher digunakan untuk memastikan kadar air tetap rendah sehingga produk tidak mudah menggumpal dan tetap stabil selama penyimpanan. Pada minyak dan lemak pangan seperti minyak sawit, margarin, dan mentega, analisis kadar air dilakukan untuk mencegah kerusakan minyak akibat proses hidrolisis dan oksidasi yang dapat menyebabkan ketengikan.